COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang COPD atau PPOK. Anggotanya yang pertama ada Bayu Hendika, yang kedua ada Divina Yosinda, yang ketiga Vera Yulima, yang keempat Kiski Novika, yang kelima Muhammad Ubaidillah, yang keenam Riri Rizikria, yang ketujuh Septi Sulistia, yang ke-8 Ulfa Safni. Apa itu yang dimaksud dengan COPD atau PPOK? Yaitu penyakit yang ditandai keterbatasan aliran udara yang progresif yang tidak sepenuhnya dapat kembali pulih, sehingga menyebabkan respon inflamasi abnormal paru-paru terhadap partikel asing atau gas. PPOK atau COPD dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bronkitis kronik, yaitu sekresi lendir yang berlebih, yang kronis dengan batuk hampir setiap hari minimal 3 bulan dalam 1 tahun, selama minimal 2 tahun berturut-turut. Yang kedua ada emfisema, yaitu suatu kelainan anatomi paru yang ditandai dengan pembesaran jalan nafas yang permanen mulai dari terminal bronkial sampai bagian distal, disertai dengan kerusakan dinding alveoli. Ini ada gambar penderita COPD. Yang pertama itu ada kronik bronkitis, yang kedua ada emfisema. Berikut adalah etiologi, patobiologi, dan patologi dari PPOK. Di sini untuk etiologinya seperti merokok dan polusi atau hoax faktor. Untuk patobiologinya seperti gangguan perkembangan paru, accelerated decline, kerusakan paru, inflamasi paru, dan sistemik. Lalu untuk patologinya di sini terdiri dari gangguan atau abnormalitas saluran nafas kecil, emfisema, efek sistemik. Untuk patologinya juga di sini terdiri dari dua, ada hambatan aliran udara dan manifestasi klinis. Untuk hambatan aliran udara, seperti hambatan aliran udara yang persisten. Lalu untuk manifestasi klinisnya seperti gejala, eksaserbasi, atau komorbiditas. Lalu di sini juga ada faktor eksternal dan faktor internal dari PPOK. Untuk yang faktor internalnya di sini terdiri dari jenis kelamin dan usia, gangguan pertumbuhan paru-paru, asma dan hiperreaktif saluran nafas. Untuk faktor eksternalnya di sini terdiri dari merokok atau asap rokok, bahan kimia, polusi udara, dan status ekonomi. Selanjutnya saya, Vera Yulima Siaan, akan menjelaskan tentang gejala klinis dan diagnosis pada pasien PPOK. Gejala klinis pada pasien PPOK dapat dilihat seperti batuk, napas pendek, perubahan warna sputum, dan sputum berlebih. Kemudian diagnosis. Diagnosis pada PPOK diantaranya dapat dilihat pada spirometri atau gas dalam darah di arteri, di mana spirometri ini menggunakan alat. Nah, diklasifikasikan lagi menjadi 4 bagian, klasifikasi A, B, C, dan D, di mana ringan, sedang, parah, dan sangat parah. Di setiap klasifikasi dapat dilihat dari nilainya, seperti klasifikasi ringan, yaitu PEF1 per PFC, di mana kecil dari 70%, dan PEF1-nya besar dari 80% dengan atau tanpa gejala yang tadi sudah dijelaskan. Di mana pengertian dari PEF1 per PFC itu sendiri ialah kapasitas vital secara paksa yang memiliki arti nilai yang menunjukkan berapa persen kapasitas udara di paru-paru yang dapat dihembuskan dalam 1 detik. Kemudian sedang atau moderat kelas B, di mana PEF1 per PFC-nya kurang dari 70% dan PEF1 antara 50-80% dengan atau tanpa gejala. Selanjutnya klasifikasi C atau parah, di mana PEF1 per PFC kecil dari 70% dan nilai PEF antara 30-50% dengan atau tanpa gejala. PEF itu sendiri memiliki pengertian di mana besarnya udara yang dihembus dalam 1 detik. Nah, kemudian klasifikasi D atau sangat parah, nilainya PEF per FVC kecil dari 70% dan PEF1 kecil dari 30%. PEF1 ini memiliki pengertian di mana volume udara yang diekspirasi pada detik pertama saat melakukan manuver
PFC. Kemudian diagnosis dilakukan dengan gas dalam darah arteri. Biasanya ini dilakukan dengan mengambil darah dengan suntikan spuit AGD. Nah, ini juga diklasifikasikan menjadi dua bagian, hipoksemia dan hiperkapnia. Pada bagian diagnosis ini yang dilihat adalah keseimbangan antara O2 dan CO2 yang nggak seimbang. Sehingga kalau hipoksemia itu nilainya PO2-nya itu 45-60. Sedangkan hiperkapnia PaO2-nya itu 50-60 mmHg. Grup A, semua pasien diberi terapi bronkodilator berdasarkan efeknya terhadap sesak nafas, bisa berupa bronkodilator kerja singkat atau kerja panjang. Terapi bisa dilanjutkan jika ditemukan manfaat simptomatik. Yang dimaksud pengobatan yang bertujuan untuk mengurangi keluhan tanpa melihat penyakit utama yang menyebabkan keluhan tersebut timbul. Ada keterangan hentikan atau lanjutkan, atau coba bronkodilator lain. Bronkodilator itu seperti agonis beta 2. Grup B, terapi awal laba atau lama. Laba lebih unggul dibanding lama. Jika sesak napas berat, dapat direkomendasikan terapi menggunakan 2 bronkodilator. Jika penambahan bronkodilator kedua tidak memperbaiki gejala, terapi dapat dikembalikan ke bronkodilator tunggal. Sebaiknya diperiksa kemungkinan komorbiditas yang bisa menambah gejala dan mempengaruhi penyakit. Grup C, terapi awal bronkodilator kerja panjang tunggal. Lama, yang dimaksud long acting muscarinic antagonis, lebih unggul dibanding laba. Yang dimaksud long acting beta 2 agonis dalam mencegah eksaserbasi, sehingga lama lebih direkomendasikan untuk terapi awal. Penambahan atau terapi alternatif lain pakai bronkodilator kerja panjang kedua, laba atau lama, atau kombinasi laba dengan kortikosteroid inhalasi yang dimaksud ICS dalam bermanfaat pada pasien dengan eksaserbasi menetap. Efek samping obat menggunakan ICS yaitu bisa meningkatkan resiko pneumonia dan kandidiasis. Tapi pilihan utama adalah kombinasi laba atau lama. Grup D, direkomendasikan terapi awal menggunakan kombinasi laba atau lama karena laba atau lama lebih unggul dibanding obat lama tunggal atau laba atau ICS. Lama lebih dipilih untuk mencegah eksaserbasi dibandingkan dengan laba. Kombinasi laba atau lama lebih baik dibanding kombinasi laba atau ICS dalam mencegah eksaserbasi. Pasien biasanya mempunyai resiko pneumonia lebih tinggi jika diberikan terapi ICS. Pasien eksaserbasi lebih lanjut direkomendasikan laba atau lama atau ICS untuk mencegah eksaserbasi. Jika pasien dengan terapi laba atau lama atau ICS masih mengalami eksaserbasi, pilihan ditambahkan roflumilast yang dapat dipertimbangkan pada pasien dengan VEV1 diprediksi kurang dari 50% dan bronkitis kronik. Pertimbangkan juga menambahkan antibiotik makrolida. Pertimbangkan juga perkembangan resistensi antibiotik. Tujuan pengobatan yang pertama itu mencegah atau meminimalkan perkembangan penyakit. Selanjutnya meredakan gejala, meningkatkan toleransi olahraga, meningkatkan status kesehatan, mencegah dan mengobati eksaserbasi. Jadi eksaserbasi itu kayak kejadian di mana gejala dari PPOK ini memburuk. Yang terakhir itu mencegah dan mengobati komplikasi.
Berikut adalah tabel gold treatment dari COPD. Yang ini adalah gold treatment dari mengurangi gejalanya, dan yang di bawah ini adalah gold treatment dari mengurangi resikonya. Saya akan menjelaskan terapi farmakologi terkait penyakit PPOK. Yang pertama ada golongan dari simpatomimetik, di mana obat ini bekerja menstimulasi reseptor beta 2 pada kelenjar dan otot halus bronkus sehingga terjadi bronkodilatasi. Di sini ada dua aksi, ada short acting dan long acting, di mana short acting beta 2 agonis ini contohnya albuterol, levabuterol, bisolterol dan lain-lain. Dan yang kedua ada aksi long acting beta 2 agonis, contohnya salmeterol, formoterol dan lain-lain. Yang kedua ada golongan antikolinergik, di mana obat ini memblok reseptor muskarinik dari saraf-saraf kolinergik di otot polos bronkus sehingga menimbulkan efek bronkodilatasi. Contohnya ada dari short acting antikolinergik ipratropium bromid, dan yang kedua ada long acting antikolinergik itu tiotropium bromid, aclidinium bromid. Yang ketiga ada golongan metilkantin, di mana obat ini mengurangi konsentrasi Ca bebas di otot polos sehingga menghalangi pembentukan prostaglandin dan memperbaiki kontraktilitas diafragma. Obat ini contohnya ada teopilin dan aminopilin. Yang keempat ada golongan kortikosteroid, di mana obat ini menghambat prostaglandin. Contohnya budesonid, fluticasone, dan prednison. Yang kelima ada golongan bronkodilator yang menggunakan aksi short acting beta 2 agonis, contohnya teofilin. Dan yang terakhir ada golongan antibiotik, di mana obat ini menghilangkan bakteri yang mengkontaminasi. Contohnya ada makrolida, cefalosporin, doxycycline, C-amoxiclav, atau fluoroquinolone. Kemudian ada terapi farmakologi untuk kelas A. Untuk lini pertamanya dapat menggunakan short acting antikolinergik atau short acting beta 2 agonis. Untuk kelas B dapat menggunakan long acting antikolinergik atau long acting beta 2 agonis. Dan untuk kelas C dapat menggunakan inhaler kortikosteroid ditambah dengan long acting beta 2 agonis atau long acting antikolinergik. Dan untuk kelas C, untuk lini pertamanya menggunakan inhalasi kortikosteroid ditambah dengan long acting beta 2 agonis atau menggunakan long acting antikolinergik. Untuk terapi non-farmakologinya itu dapat menghentikan kebiasaan merokok, program rehabilitas paru, oksigen ketika pasien mengalami hipoksia, mengurangi paparan asap rokok, debu, polutan, olahraga, dan perbaikan nutrisi. Menjelaskan tentang algoritma penanganan PPOK. Yang pertama, PPOK stabil ringan. Di sini harus dilihat volume ekspirasi paksa. Di sini hasilnya kurang lebih 90% PRET. Kemudian dilihat volume ekspirasi paksa atau kapasitas vital paksa itu lebih dari 75%. Kemudian respon bronkodilator dianjurkan berhenti merokok, hindari atau kurangi pajanan, kemudian vaksin influenza setiap tahun. Jika ada sesak, di sini pikirkan penyebab sesak lain, misalnya gagal jantung, kelelahan otot, bronkodilator, antikolinergik atau beta 2 agonis yang tidak adekuat. Kemudian pastikan bahwa teknik pemakaian inhaler tepat. Jika tidak ada sesak, upayakan berhenti merokok, periksa vape-nya minimal 1 tahun. Kemudian dievaluasi 4-6 minggu. Lalu perbaikan gejala atau pemakaian inhaler itu kurang lebih 4 kali per hari. Jika tidak, tukar atau tambah bronkodilator. Kemudian dievaluasi pada minggu ke-4 dan ke-6, 4-6. Lalu perbaikan klinis atau gejala atau pemakaian inhaler kurang lebih 4 kali per hari. Kemudian dievaluasi kembali 6-12 minggu. Jika tidak, lakukan rehabilitasi atau pikir penyebab lain gejala tersebut. Jika ada penyebab lain,
pengobatan yang sesuai atau benar. Lakukan pengobatan yang sesuai atau benar. Kemudian jika tidak ada, nilai ulang pemakaian inhaler atau bronkodilator tiap bulan. Lalu pada PPOK stabil, sedang sampai berat, volume ekspresi paksanya kurang dari 30-80% per rate, atau volume ekspresi paksa detik 1 atau kapasitas vital paksa itu kurang dari 75%. Kemudian respon bronkodilator positif, periksa HB, kemudian fototoraks. Anjuran berhenti merokok, hindari pajanan lingkungan, vaksinasi influenza setiap tahun. Kemudian saturasi oksigen itu lebih dari 92%. Lalu obat penyebab sesak lainnya, misal ada gagal jantung, kelemahan otot. Kemudian berikan inhalasi antikolinergik atau beta 2 agonis. Di sini perbaikan gejala, dievaluasi tiap 6 bulan sekali. Kemudian kombinasi antikolinergik dan beta 2 agonis ditambah bronkodilator lain. Kemudian perbaikan gejala dievaluasi kembali tiap 6 bulan. Ditambah N-asetilstein 600 mg per hari selama 6 bulan. Kemudian dievaluasi setiap 6 bulan. Kemudian ditambah kembali, tambahkan kortikosteroid, prednisone atau methylprednisolone 30-50 mg per hari selama 2 minggu. Kemudian perbaikan gejala dan tanda objektif. Di sini stop kortikosteroid, pertimbangkan penggunaan nebulizer atau rehabilitasi. Kemudian ganti ke kortikosteroid inhalasi, turunkan sampai dosis minimal yang efektif. Kemudian dievaluasi tiap 6 bulan. Monitor analisis gas darah, saturasi oksigen. Ini evaluasi tiap 6 bulan kalau PPOK stabil, sedang atau sampai berat. Kemudian PPOK pada ibu hamil. Umumnya PPOK terjadi pada usia lanjut dan pertengahan, namun ada juga pada usia produktif. Kemudian pengobatan PPOK pada ibu hamil harus memperhatikan kategori keamanan obat yang ditetapkan oleh PDA, yaitu tingkat A, tingkat B, tingkat C, tingkat D. Kemudian penggunaan short acting beta 2 agonis, albuterol, dan long acting beta 2 agonis inhaled salmeterol. Kemudian penggunaan kortikosteroid inhaled lebih aman digunakan dibanding oral. Baik, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini ada studi kasus Tuan Andi umur 60 tahun datang dengan mengeluh batuk kronis, bernafas mengi atau wheezing, dan mengeluh sesak nafas ketika bekerja atau beraktivitas selama 30 tahun. Tuan Andi bekerja sebagai tukang parkir dan sering terhirup polusi udara dan juga menjadi perokok aktif sejak berumur 20 tahun. Tuan Andi berkonsultasi ke dokter dan melakukan pengecekan lab, yaitu tes spirometri, fototoraks positif COPD. Menurut dokter, pemeriksaan auskultasi, ada mengi saat respirasi. Lihat di sini ada gejala atau tanda, itu batuk kronis, bernafas mengi atau wheezing, dan sesak nafas ketika bekerja atau beraktivitas. Hasil labnya itu menunjukkan 60% untuk tes spirometrinya. Fototoraks positif COPD. Menurut dokter, pemeriksaan auskultasi, ada mengi saat respirasi. Untuk faktor resikonya, pasien yang menyebabkan PPOK sering menghirup polusi udara karena bekerja di jalanan dan dia menjadi perokok aktif. Tujuan terapi yang pertama untuk mencegah perkembangan penyakit, meredakan gejala, meningkatkan status kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua, mencegah penyakit kanker paru. Yang ketiga, memberi kenyamanan respirasi saat pasien beraktivitas. Untuk terapi non-farmakologi yang diberikan, yang pertama, kurangi merokok atau berhenti merokok. Yang kedua, jauhi tempat-tempat yang polusi udaranya cukup tinggi dan bahan-bahan kimia bersifat iritan. Yang ketiga, menggunakan masker saat bekerja. Yang keempat, perbaikan nutrisi. Yang kelima, program rehabilitasi paru meliputi pelatihan olahraga bersama dengan penghentian merokok, latihan pernafasan, perawatan medis yang optimal.